Jadi saya lihat saya balik lagi baiknya Tuhan bersama keluarga saya bagaimana kami baik banget. Jadi kalau saya bilang Tuhan itu lebih, dia memberi lebih daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri sebagai manusia kalau ada problem, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita drop down dan bertanya kenapa Tuhan harus seperti ini. Padahal mungkin kamu jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Sampai sekarang berarti Tuhan masih memelihara kita, berarti masih Tuhan itu memperhatikan kita. Kita aja yang jarang memperhatikan Tuhan. Kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan. Kadang-kadang kita membuat statement yang berlawanan dengan Tuhan karena kita pakai mindset kita sendiri. Di sini yang saya bilang supaya kita sendirinya mengalirkan apa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ketika Tuhan memberkati kita, itu bukan seakan-akan bahwa kita itu punya semuanya. Kita tidak bisa sombong, punya rumah, punya mobil, itu semua punya Tuhan. Kita hanya cuma pengelolanya, ownernya siapa? Tuhan. Jadi di sini yang baru saya lihat, oh iya, betapa besarnya Tuhan memperkatakan saya punya hati dan pikiran serta istri serta anak supaya kita mengelola itu dengan baik sesuai manajemennya Tuhan. Kalau kata Alkitab kita mengaku di surga itu dengan dan cara. Kalau di dunia itu kita mau sampai berapa triliun pun dengan dan cara. Kita datang saja pulang apa-apa. Jadi disitulah hal-hal yang memang keluarga kami tanamkan. Sekarang saya bilang sama istri, kita ikut manajemennya supaya apa yang Tuhan mau itu yang Tuhan rencanakan dari awal kita di kandungan. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Sedikit pun jangan pernah mengecewakan Tuhan. Karena saya tidak pernah bersaksi pada bala itu sudah tahu bagaimana keberadaan keadaan saya. Sampai pada bala itu opang saya sudah jawab. Contoh dari tahun 2000, tapi prosesnya lama. Tetap dalam proses terus, dalam proses itu tetap mengejar. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah melihat kenapa itu bisa begini. Belum waktunya. Saya sudah menginginkan yang ini, tapi kok Tuhan tidak berikan. Jadi itulah. Jika dia apa yang kau inginkan itu akan terjadi karena Tuhan sudah tahu bukan Tuhan memberikan itu pasti tepat pada waktunya. Jadi saya bersyukur bahwa saya yang muslim Tuhan tanamkan dalam keluarga saya ada gesekan-gesekan apapun yang buat tidak terjadi, jangan pernah pakai mindset sendiri langsung cabut dari gereja. Tersinggung langsung cabut dari gereja. Saya beberapa kali cabut dari gereja, saya sibuk aja cabut. Jadi saya sendiri ya sudah ikut proses aja, jangan tersinggung, jangan hal-hal yang lain. Kita nggak bisa lihat kalau memang Pak Gembala salah, itu urusan dengan Tuhan.
kita. Yang manusia biasanya bandel-bandel. Ini anak saya yang paling tua, namanya Michelle. Ada satu lagi kerja, dia luar. Kita mau terus bersyukur seperti lagu yang saya tuliskan, rumah selalu bersyukur. Ketika kita mengucapkan itu, Tuhan senang, kasih senang, dan ketika kumpul bersama, berkat-berkat itu akan tercurah. Dia bersama kita membuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan di lingkungan tempat ini, mengucapkan jiwa lebih banyak lagi. Itu yang kita lakukan. Terima kasih. Selamat panjang. Saya persilakan Pak Tuhan. Terima kasih tadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk sekali lagi kita berbangkit berdiri. Mari bangkit berdiri Bapak-bapak yang di depan, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Engkau sempurna dalam hidup kami. Semua setuju bahwa Tuhan kita adalah sempurna. Amin. Engkau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, serahkan diriku.
mereka ada satu meja makan. Mencium aroma. Dan yang ketiga, ya bersyukur ya. Ketiga mengucap syukur. Ada yang bagian di bangku enak kalau berdiri, kalau yang lagi di lantai itu berdiri agak susah. Bersyukur. Hari ini kita mengucap syukur bersama keluarga Pak Rodi dan Putri. Ada dua rangkaian ucapan syukur mereka. Yang pertama, ulang tahun pernikahan tanggal 15 Maret. Jadi tahun pernikahan yang berapa? Tempat dari kosakatanya tempat. Jadi yang ke-8. Yang ulang tahun Putri tanggal 19. Ulang tahun yang ke-17 jalannya. Jadi bersyukur dan nanti kita ya kita tanggal 28. Dan rangkaian mereka ini mereka sambal pedasnya sedikit. Jadi izinkan saya dulu menyampaikan firman Tuhan. Kejampuran mengucap syukur waktu keadaan baik-baik saja, berjalan lancar, itu semua bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi setiap kesempatan dalam ucapan syukur itu saya selalu mengingatkan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa mari kita bersyukur itu bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja, tapi dalam segala hal, dalam segala keadaan. Banyak nasihat Paulus tentang pengucapan syukur ini untuk kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Di antaranya di dalam Kolose pasal 3 ayat yang 17 saya bacakan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Paulus menganjurkan bahwa ketika kita di dalam Tuhan, mari kita hadapi semua kenyataan dengan mengatakan kemudian bertindak di dalam nama Tuhan Yesus sambil kita mengucap syukur. Dan ini merupakan sebuah nasihat yang sungguh-sungguh harus kita lakukan. Sekali lagi bahwa ketika situasinya baik-baik saja, gampang untuk mengatakan ya udahlah bersyukur aja. Atau ketika kita menasehati teman-teman kita bisa dengan mudah berkata udah bersyukur aja. Tapi ketika kita yang mengalami keadaan yang sulit itu, maka harus kita akui dengan jujur bahwa sangat sulit untuk kita bersyukur. Mungkin kita berkata bagian mananya saya harus bersyukur, bagian mananya saya harus berterima kasih. Keadaannya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dan Paulus juga menegaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ini, ayat yang sungguh-sungguh terkenal dengan pengucapan syukur. Dia berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Sebab itu adalah kehendak Allah. Kalau itu merupakan kehendak Allah, maka tidak boleh ditawar. Tidak boleh kita bilang pikir-pikir dulu untuk mengucap syukur. Atau nanti dulu lihat keadaannya, lihat kondisinya baru saya bisa bersyukur. Karena ini merupakan kehendak Allah, maka itu artinya
walau dengan terpaksa saya katakan, kita harus belajar untuk terus bersyukur dalam segala hal. Jadi kalimatnya bukan untuk segala hal, tapi dalam segala hal. Kalau untuk segala hal maka ada bagian di mana kita tidak bersyukur. Tapi kalau dalam segala hal tidak ada pengecualian. Mau keadaan baik, keadaan buruk, mau lagi dapat orderan syutingan atau enggak, ada panggilan. Katanya Pak Robi, beliau ini adalah Simatupang. Tiap malam tunggu panggilan. Iya benar. Mau ada enggak ada tetap bersyukur. Wah ini tak mudah. Waktu ada panggilan bersyukur, tapi ketika enggak ada, bagaimana bisa bersyukur? Tapi kembali firman Tuhan berkata bahwa dalam segala hal. Nah, kenapa manusia kadang sulit untuk bisa bersyukur atau kurang bersyukur? Jawabannya sederhana, karena ada ketidakpuasan sebetulnya. Gak puas ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Dan kebutuhan manusia itu sebetulnya lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan atau gaya hidup. Jadi banyak dipengaruhi oleh tuntutan. Dulu menggunakan gadget itu bukan sesuatu kebutuhan. Itu hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Tapi hari ini coba berani ketinggalan handphone. Waduh. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Betul. Kalau ke gereja lebih baik ketinggalan Alkitab daripada Handphone. handphone. Ya, tapi kan handphone kan tidak perlu dengan Alkitab. Dan gaya hidup seseorang itu berbeda, sehingga tingkat ketidakpuasannya pun pasti berbeda. Amin. Dan itu didorong oleh ego sebetulnya, oleh perasaan gengsi dan lain sebagainya. Jadi kesaksian Pak Robi menegaskan bahwa apa yang kita miliki semua punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Dulu waktu kita naik sepeda misalnya udah bersyukur di Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bisa dapat sepeda dan naik sepeda. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kemudian gaya hidup meningkat, kita merasa nggak puas kalau cuma punya sepeda. Seterusnya dan seterusnya. Ada ketidakpuasan. Nah, itu sebabnya malam hari ini mari kita berkaca pada firman Tuhan. Kalau karena rasa ketidakpuasan itu yang menyebabkan kita nggak bersyukur, kalau itu merupakan akar permasalahannya sehingga membuat kita nggak bisa bersyukur, maka kita harus mencari solusinya, kita harus mencari jalan keluarnya. Bagaimana supaya ada rasa puas di dalam diri kita dengan apapun yang kita miliki hari ini. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, berpadalah dengan apa yang ada. Harus disertai dengan rasa cukup. Kalau nggak pernah punya rasa cukup, maka nggak akan pernah puas. Dulu pakai handphone Nokia misalnya yang nggak boleh sebut merek ya. Bisa. Yang nggak ada Androidnya udah bersyukur bisa komunikasi. Hari ini kalau cuma pakai yang kayak gitu, waduh, kita bilang mati gaya lah, nggak bisa buka segala macam gitu. Tapi saya kagum ada teman saya di Kalimantan, Pak dia masih bawa handphonenya kecil itu. Saya bilang kenapa? Ini sinyalnya kuat. Memang yang kecil itu Nokia yang kecil itu sinyalnya luar biasa. Mau di pedalaman. Nah kembali bahwa ayo kita cari apa yang bisa membuat kita merasa puas dengan hidup. Jawabannya adalah kita tidak akan pernah menemukan kepuasan itu di luar Tuhan. Katakan amin. Karena ketika kita berada di luar Tuhan, maka
pemenuhan kebutuhan atau kepuasan diri itu akan selalu berkata kurang. Itu sebabnya jalan keluarnya adalah kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan. Katakanlah ya. Dan ini butuh sebuah perjuangan Bapak Ibu. Ya. Karena waktu kita mengalami Tuhan, sebetulnya bukan hanya sekedar pemenuhan atas jiwa, pemenuhan atas lahiriah kita, tapi lebih dari sekedar itu, pemenuhan secara roh. Makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi waktu kita ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, maka hanya keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita. Ini gak semudah saya ngomong. Wah, kalau sudah sampai pada titik kita punya keinginan itu hanya keinginan Tuhan, itu artinya bahwa kita tidak lagi terganggu dengan ketika ada keinginan-keinginan, ada harapan-harapan kita di dunia ini yang terjadi. Kita nggak merasa, oh ada yang salah. Kita nggak merasa, oh Tuhan nggak jawab doa saya, oh Tuhan nggak mendengar saya. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, maka yang ada dalam diri kita, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu merupakan kehendak Tuhan, ada dalam kedaulatan kita. Nah, sekali lagi itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita berjuang bersama-sama. Karena selama kita masih ada di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tawaran-tawaran keinginan. Kalau kita nggak terus berjuang untuk mengalami Tuhan, sehingga hanya keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita, kita akan terganggu terus dengan merasa nggak puas, ya, nggak puas dengan apa yang sedang kita hadapi, nggak puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosiologi kita, menuntut kita memang untuk meraih cita-cita itu setinggi langit, setinggi bintang di langit katanya. Tapi sebetulnya dalam kekristenan kita, Alkitab mengajarkan kita untuk mengejar perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surga. Katakan amin. Bukan nggak penting ketika kita punya karir yang bagus, punya pekerjaan yang bagus. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Tapi jauh lebih penting ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu berkata bahwa didiklah anak-anak kita semua untuk sungguh-sungguh mengejar hidup di dalam takut akan Tuhan. Salomo berkata bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber segala pengetahuan. Jadi anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, punya masa depan ketika mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena saya percaya waktu mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anak yang tanpa disuruh mereka bisa belajar, mereka bisa berusaha dengan baik, sehingga kemudian mereka mengalami. Nah, hari ini pesan firman Tuhan bagi kita semua, bukan hanya bagi keluarga di tempat ini yang itu. Mari kita terus isi hidup kita dengan Tuhan. Isi hidup kita dengan Tuhan. Sebanyak apapun pencapaian kita hari ini, kalau tidak disertai di dalam takut akan Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa puas. Karena itu hanya sekedar pemenuhan secara jiwa. Mungkin untuk sesaat kita berkata, wah, saya senang, udah punya sesuatu, udah punya ini, punya itu. Tapi sebetulnya jauh di dalam roh kita, di dalam batin kita, ada sesuatu yang kurang.
Seorang filsuf pernah berkata begini, bahwa di dalam diri manusia ada sebuah rongga yang kosong, yang itu hanya bisa diisi dengan Tuhan, tidak dengan yang lain. Makanya kita perlu Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan supaya rongga yang kosong itu terisi. Sehingga apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang Tuhan izinkan kita alami hari ini, maka kita pasti dimampukan untuk tetap berkata terima kasih Tuhan. Kita tetap mampu untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena ada hati Tuhan di dalam hidup kita. Saya berdoa supaya semua kita yang hadir malam hari ini, ayo mari kita sekali lagi berjuang untuk membuat hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Mengejar Tuhan, supaya Tuhan memenuhi roh kita, memenuhi batin kita, sehingga apapun keadaannya dalam segala hal, seperti yang Paulus anjurkan untuk mengucap syukur dalam segala hal, kita pasti dimampukan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan, dan itu bukan mempengaruhi kekekalan. Karena kalau kita hanya mengalami kekurangan, kemudian kita tidak lagi mencari Tuhan, kalau hanya karena tidak berhasil kita tidak lagi mencari Tuhan, maka justru kita akan menuai kebinasaan. Tapi hari ini ingat baik-baik, tujuan hidup kita itu bukan di bumi. Ya. Keberadaan kita di bumi ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat 70 sampai 80 itu kalau kuat, ya bisa lebih juga. Tapi kebanggaannya itu bisa berupa penderitaan. Tapi ternyata untuk mengalami matematika itu gak harus tunggu tua, gak harus tunggu sakit. Kapanpun kalau Tuhan bilang, ayo kembali ke rumah Bapa, kita bisa dijemput oleh malaikat. Kita bisa pulang ke rumah Bapa. Nah, itu sebabnya ayo kita kejar perkara-perkara kekal, perkara-perkara ilahi. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan berfokus lagi kepada saya nggak puas ya, punya pasangan seperti ini, saya nggak puas punya keadaan ekonomi seperti ini, saya nggak puas. Itu artinya bahwa kita sungguh-sungguh belum mengalami kepuasan di dalam. Nah, itu sebabnya ayo kita mengejar Tuhan, kejar Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita berkata maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak usah sendiri ya, kasihan. Saya tahu isi lagi kalian. Kasihan. Lagi kemarin terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagi. Syukur bagi. Syukur bagi. Syukur bagi. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Ampuni kami, kadang-kadang kami merasa tidak puas dengan apa yang kami alami.
sehingga tidak ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Tapi biar malam hari ini kami berfokus untuk mengisi hidup kami dengan Tuhan, sehingga ada kepuasan yang sejati, tidak lagi dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kami, tapi keinginan Tuhan saja yang ada dalam setiap hidup kami. Malam hari ini kami khusus berdoa untuk keluarga Pak Robi Christine yang tanggal 15 yang lalu merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan berkati rumah tangga ini, berkati ya Tuhan. Berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat damai sejahtera turun atas rumah tangga, turun atas setiap keluarga ini, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Bahkan apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil dan teruntuk di dalam nama Yesus. Yang terutama mereka selalu mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Kami juga berdoa untuk Ibu Christine yang tanggal 19 yang lalu berulang tahun. Berkat khusus turun atasnya, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Menjadi orang tua yang baik, menjadi istri yang bijak, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, pemakaian Tuhan atas di dalam nama Tuhan. Bahkan seisi rumah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak mereka, anak Michelle, Willy, anak Tina, Nathan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga mereka pasti berhasil dalam cita-cita masa depan. Semua kami yang hadir malam hari, apapun pergumulan kami, apapun kerinduan kami bawa kepada Tuhan, dan kami percaya di dalam Tuhan kami menemukan jawaban yang pasti. Yesus sumber segalanya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri persekutuan kami, ucapan syukur pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan arahkan hatimu dan angkat tangan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Bye.